Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimatus Salihah. Saya perwakilan dari MANW Toya. Saya berasal dari Toya, Kecamatan Aimal. Perasaan saya bisa masuk semifinal, tentunya saya sangat merasa senang dan bersyukur. Dan untuk kedepannya, saya akan terus berusaha menampilkan yang lebih baik lagi. Dan saya sungguh berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendoakan dan juga mendukung saya sampai saat ini. Jangan lupa saksikan saya di Selaparang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Juri, hadirin dan para pemirsa Selaparang TV yang berbahagia. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema 10 terakhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Shadaqallahul 'azim. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam kitab tafsir Mawardi bahwa makna dari walayalin 'ashr, malam-malam yang 10 adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadirin dan para pemirsa Selaparang TV yang berbahagia, tanpa terasa kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma lam yajtahid fi ghairihi. Sesungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak seperti hari-hari lainnya. Seseorang yang bersemangat beribadah pada hari pertama, kedua, dan seterusnya, namun tersungkur atau lemah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keberkahan ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kenapa 10 hari terakhir bulan Ramadan begitu istimewa? Karena di sana terdapat malam yang begitu mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk meraih malam Lailatul Qadar? Yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti memanjangkan qiyamul lail, membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka untuk meraih malam Lailatul Qadar, kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bukan hanya pada 10 hari bulan Ramadan, tetapi dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Tentunya dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin dan para pemirsa Selaparang TV yang berbahagia. Namun kenyataannya kita disibukkan oleh hal-hal lain yang seharusnya 10 hari terakhir kita isi dengan memperbanyak ibadah, namun kita isi dengan hal-hal yang kurang berfaedah. Misal dengan sibuk berdoa, ya sibuk miyak jaje, dengan sibuk iktikaf, ya sibuk ngurusin make up, dengan sibuk tadarusan, ya sibuk meta kelambi lebaran, dengan sibuk zikir wirid, ya sibuk Dengan sibuk zikir wirid, ia sibuk ngabuburit. Tetua pendek.
dengan sibuk tahajud, oh ia sibuk mereka simbut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, janganlah kita disibukkan oleh perkara-perkara untuk menjelang lebaran. Sehingga kita melupakan amalan-amalan dan sunnah-sunnah untuk mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi penampilan peserta kita yang kedua di sore hari ini atas nama Dimatus Solihah. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Tadi materi yang dibawakan adalah keutamaan 10 hari terakhir gitu ya di bulan Ramadan. Iya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bunda, seperti apa penampilan dari Dimatus Solihah? Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Dimatus Solihah cantik. Rupanya adik Dima itu memakai materi baru ya. Karena sesuai dengan kondisi sekarang 10 terakhir Ramadan. Nggih. Tapi materinya kayaknya baru-baru dibuat, nggih. Ya. Udah. Secara penampilan adik Dima itu sebenarnya sangat menarik. Sesuai dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Menyampaikan dengan penuh hikmah ya, dari awal adik Dima selalu tersenyum. Jadi kita yang melihat itu merasa nyaman, mendengar juga merasa nyaman. Cuma saya salut sih sama adik Dima yang berani memakai materi yang terbaru dan kayaknya baru persiapan. Kalau yang lain-lain yang lihat pakai materi yang sudah dia sampaikan ya, jauh-jauh sebelumnya. Jadi menguasai banget. Nah, kalau adik Dima jelas pakai materi yang baru dibuat. Nggih. Nah, tapi bagus juga adik Dima ya. Tadi adik Dima agak sedikit kurang menguasai materi karena materinya mungkin baru dipersiapkan, tetapi keberanian adik Dima itu sudah luar biasa. Oke, kami salut dan mengucapkan selamat. Semoga adik Dima lanjut sampai seterusnya lolos dengan hasil yang bagus dan mudah-mudahan kelak adik Dima sukses menjadi daiyah yang luar biasa. Amin. Terima Amin. kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa dan harapan yang begitu luar biasa dari Bunda untuk Dimatus Solihah. Dan selanjutnya kami persilakan Abang Lalu Nurul Yakin komentar yang kedua untuk penampilan Dimatus Solihah. Terima kasih Dimatus Solihah. Jadi dua peserta teh botol sosro. Tunggu berbuka puasa dulu. Baik, jadi dua peserta tadi pertama Roni dan Dima ini saya melihatnya mudahan tidak seterusnya sampai yang ketiga, keempat, ke terakhir. Nah, ada apa lagi nih, Abang? Saya melihat semuanya mengambil aman-aman saja. Cari aman saja. Enggak berani bereksplorasi, penguasaan panggung dan lain sebagainya. Panggung ini terlalu luas sebetulnya untuk hanya stand diam Berdiri, di tengah saja ya. Jadi kami ini sebetulnya semakin banyak komen bukan berarti nilai Anda sama dengan komen. Kami melihat ada enggak potensi yang kamu berani ambil tantangan di depan. Jadi ketika kamu berani mengambil tantangan yang di luar ekspektasi, di luar perkiraan orang-orang, maka di sana nilai plusnya juga. Dima ya. Jadi tidak harus berarti saya mengatakan gestur oper dan lain, lalu tidak ada yang berani menggerakkan tangannya. Itu bukan aman-aman saja juga. Jadi oper itu maksudnya itu terlalu gesturnya, telunjuknya lebih cepat daripada ucapannya. Jadi bergerak itu hal yang biasa. Justru yang berani mengambil berani mengambil keputusan yang di atas panggung, mereka berani mengambil topik yang lebih keren, up to date. Di mimbar 2 saya menantang peserta, coba sosial sains dan agama, hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Itu sangat banyak sekali. Planet yang kita bahas bagaimana Al-Quran melihatnya misalkan. Jadi hal-hal yang sederhana tetapi itu bagi peserta itu hal yang baru. Kemudian pada Dima ya, vokalnya saya suka khas, dia melengking. Dimanapun kita dengar misalkan kalau Dima ceramah besok, kita tahu oke, itu suaranya Dima. Oke, sebab enggak ada melengking suaranya, itu ciri khasnya Dima. Tapi karena memang Dima tadi, sebetulnya Dima masih punya waktu 30 detik untuk selesai berbicara.
Tapi kok Dima kelihatan tergesa-gesa dan terkejar. Mungkin karena materinya dan waktu yang diberikan panitia itu sedikit, sehingga penguasaan materi itu tidak bagus. Seperti kata-kata misalkan diulangi. Maka, namun, kenyataan itu pada menit ketiga 3 lebih 40 detik itu diulang-ulang begitu saja, berulang kali. Nah, Dima untuk berikutnya, tapi yang saya suka dari Dima itu adalah chord mixingnya. Jadi mengganti ke bahasa Sasak itu hal yang luar biasa. Apalagi ada lagu-lagu misalkan tentang lagu-lagu tembang tentang Sasak yang memang memiliki pesan moral, pesan moral yang bagus, itu bisa ditampilkan di sini. Nggih. Oke. Itu saja Mas Reza untuk Dima. Baiklah, terima kasih Abang Lalu Nurul Yakin. Dimatus Solihah, benarkah kamu cari aman saja hari ini? Jadi sama dengan peserta sebelumnya, ada waktu yang masih tersisa begitu ya Abang ya. Jadi kalau yang pertama tadi ada 40 detik, sekarang 30 detik yang tersisa. Bagaimana? Apakah kamu benar cari aman supaya tidak lebih waktunya atau bagaimana? Atau Udah. ketika kamu persiapan latihan di rumah itu sudah pas 5 menit? Ya. Berarti di sini sekarang agak kecepatan gitu ya? Ya, Iya kayaknya. Suara khasnya yang melengking dengan senyum yang hanya sedikit saja. Hah, gitu ya. Coba gimana tadi pas dipuji sama Abang Lalu Nurul Yakin tadi? Gimana? Enggak tahu katanya. Oke, komentar yang ketiga. Silakan Bapak Tuan Guru. Ya, Dimatus Solihah, saya kan hanya menilai isi materi yang dibawakan. Tadi saya pandang Dimatus Solihah sama seperti juri-juri sebelumnya, saya suka gitu loh. Tapi ketika Dimatus Solihah grogi-grogi gimana gitu tadi, itu membuat saya nggak tahan gitu. Saya pejamkan mata saya. Ketika saya pejamkan mata saya dan mengikuti tausiahnya Dimatus Solihah, saya kok ngerasa seperti Dimatus Solihah sedang membaca tulisan yang agak jauh gitu. Jadi kayak ngebaca, tapi kayak terlalu jauh gitu loh. Jadi kayak menerka-nerka, ada salah baca kayak gitu loh. Itu ketika saya pejamkan mata. Artinya Dimatus Solihah kayaknya kurang persiapan. Materinya bagus sekali padahal, saya suka dengan materinya. Walaupun tadi ada juga saya dengar, dan ini tolong diperhatikan. Tadi Dimatus Solihah mengatakan Ibnu Abbas meriwayatkan dalam tafsir Al-Mawardi. Itu yang saya dengar. Mudah-mudahan salah pendengaran saya. Tapi bisa kita cek lagi nanti di YouTube ya. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam tafsir Al-Mawardi. Kitab tafsir Mawardi. Nah, itu yang saya bilang kan. Ibnu Abbas tidak punya buku. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam kitab tafsir Al-Mawardi. Ini seolah-olah Ibnu Abbas lah pengarang kitab tafsir ini. Enggak. Seharusnya sudah bilang Imam Al-Mawardi meriwayatkan dalam kitab tafsir beliau dari Ibnu Abbas. Paham gak nih? Bukan Ibnu Abbas yang meriwayatkan dalam kitab Al-Mawardi. Ya. Jadi Al-Mawardi lah yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari siapa sampai dari Rasulullah SAW. Paham gak nih? Jadi tadi terkesan seolah-olah Imam Sayyidina Ibnu Abbas lah yang meriwayatkan dalam kitab Al-Mawardi. Gitu. Itu aja. Jadi semoga Dimatus Solihah ini menjadi calon daiyah yang dibangga-banggakan di Toya nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita ke peserta yang ketiga, mungkin ini Bapak Tuan Guru ada titipan pertanyaan netizen nih. Jadi 10 hari terakhir biasanya tambah semangat seperti awal-awal dulu. Musola atau masjid sekarang sudah hampir penuh begitu. Tapi mungkin kalau untuk ibu-ibu masih sibuk buat jajan gitu ya. Tapi kalau untuk jamaah yang laki-laki mungkin sudah mulai lagi nih. Tidak seperti pertengahan kemarin. Nah, bagaimana kalau misalnya nih untuk adik-adik kita atau anak-anak mungkin seusia saya yang 10 sampai 15 tahun, motivasinya, semangatnya karena baju lebaran gitu. Bagaimana Bapak Tuan Guru? Boleh? Puasanya itu motivasinya untuk baju lebaran gitu. Boleh saja. Boleh saja. Iya, ini kan bertahap-tahap, keikhlasan itu kan bertahap-tahap gitu. Ketakwaan semua ibadah itu bertahap-tahap. Untuk anak-anak ya nggak apa-apa.
apa kita iming-imingi nanti kita kasih permen, misalnya nggak masalah. Boleh, berarti Tapi kata kalau guru ya. yang umurnya 30-40 tahun seperti Side ini ya motivasinya jangan itu. Tak jadi 10 tahun. Harus ditingkatkan dong keikhlasannya gitu kepada Allah. Oke. Ya, dan Allah Maha tahu kalau kita ini biasanya di 10 malam terakhir itu sibuk ini sibuk itu sebagaimana yang disampaikan oleh Dimatus Sholihah tadi. Makanya Allah letakkan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, bukan di 10 malam pertama. Kalau di 10 malam pertama Allah letakkan Lailatul Qadar, semua kita dapat. Berarti 10 terakhir ini semakin berlomba-lomba, semakin semangat Iya, gitu. kata ujiannya guru. loh banyak, Ujiannya. tantangannya banyak.